Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Humil Lestari. Saya Danti Purwahyuningsih. Saya Mercy Angel Wau. Saya Angela Septiani. Saya Desti Putri Rahayu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi perpajakan, yaitu pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Selamat menyaksikan. PPh pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pemotong PPh pasal 4 ayat 2 yaitu koperasi, penyelenggara kegiatan, otoritas bursa, dan bendaharawan. Pertama, bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Objek pajaknya yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia dipotong pajak penghasilan yang bersifat final, termasuk dalam pengertian bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan di luar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap orang pribadi subjek pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 tahun pajak, termasuk bunga dan diskonto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Tarif pajak. Yang pertama, 20% dari jumlah bruto atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, 20% dari jumlah bruto atau tarif P3B atas bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima wajib pajak luar negeri. Contoh perhitungan. Aditya menyimpan uang deposito di Bank BCA sebesar 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun. Hitung besarnya bunga deposito dan PPh pasal 4 ayat 2. Jawab, bunga deposito sama dengan 12% dikali 100 juta per 12 sama dengan 1 juta. PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 20% dikali 1 juta sama dengan 200 ribu. Pengecualian. A. Bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi 7.500.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. B. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. C. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. D. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kafling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana, atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri. 2. Bunga obligasi. Objek pajaknya yaitu obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. B. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, yang terdiri atas surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. C. Bunga obligasi adalah imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskon. Tarif pajak. A. Bunga obligasi dengan kupon 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Diskonto obligasi dengan kupon 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari selisih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi termasuk bunga berjalan. C. Diskonto obligasi tanpa bunga 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan dari persetujuan penghindaran pajak berganda bagi wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi. Dan D. Bunga dan atau diskonto dari obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak reksadana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan.
5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, 10% untuk tahun 2021, dan seterusnya. 15% dari jumlah bruto bunga atau selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi untuk tahun 2014 dan seterusnya. Contoh perhitungan. PT Mino pada saat penerbitan perdana tanggal 1 Juli 2023 membeli 10 lembar obligasi dengan kupon seharga 9 juta per lembar. Nominal obligasi 10 juta per lembar. Jangka waktu obligasi 5 tahun, bunga sebesar 16% per tahun, jatuh tempo bunga tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Penerbitan perdana tercatat di BEI. Hitung besarnya bunga obligasi dan PPh pasal 4 ayat 2. Jawab, bunga 6 per 12 dikali 16% dikali 10 juta dikali 10 lembar sama dengan 8 juta. PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 15% dikali 8 juta sama dengan 1.200.000. Pemotong pajak. A. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk atas bunga dan atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi, dan atau B. Perusahaan efek, dealer, atau bank selaku pedagang perantara dan atau pembeli atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi. Pengecualian. A. Wajib pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 3 huruf H Undang-Undang PPH. Dan B. Wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Penghasilan berupa bunga obligasi yang diterima dan atau diperoleh wajib pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum sesuai Undang-Undang PPH. Yang ketiga yaitu pajak penghasilan atas diskonto surat pembendaharaan negara. Surat pembendaharaan negara atau SPN adalah surat utang negara yang berjangka waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Diskonto SPN adalah selisih lebih antara yang pertama, nilai nominal pada saat jatuh tempo dengan harga perolehan di pasar perdana atau pasar sekunder. Yang kedua, harga jual di pasar sekunder dengan harga perolehan di pasar perdana atau di pasar sekunder tidak termasuk pajak penghasilan yang dipotong. Yang selanjutnya yaitu ada objek pajak. Penghasilan tertentu dari wajib pajak berupa diskonto SPN dikenakan pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak yang A ada 20% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, dan yang kedua ada 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak ganda atau P3B yang berlaku bagi wajib pajak yang penduduk atau kedudukannya di luar negeri dari diskonto SPN. Ada contoh perhitungannya. Misalnya, nilai nominal SPN-nya adalah 100 juta, harga pembelian SPN oleh investor adalah 94 juta, diskontonya adalah nilai nominal dikurang harga pembelian. Jadi, 100 juta dikurang 94 juta jadi 6 juta. Tarif PPN final atas diskonto SPN adalah 20%. Jadi, PPN final yang terutang sama dengan 20% dikali 6 juta sama dengan 1.200.000. PPh dipotong oleh emiten dan kustodian pada saat jatuh tempo SPN. Kecualiannya yang pertama, bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Yang B, dana pensiun yang didirikan atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang C, reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha. Yang keempat, ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi pada anggota koperasi orang pribadi. Yang A, ada objek pajak, penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia pada anggota koperasi orang pribadi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Yang B, ada tarif pajak, A-nya ada 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan. Yang B, ada 10% dari jumlah bruto bunga
untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Ada contoh perhitungannya, yaitu Koperasi Sumber Rezeki membagikan bunga simpanan koperasi kepada anggotanya, yaitu Rosita. Berdasarkan data yang ada, Rosita mendapatkan pinjaman bunga itu sebagai berikut. Di Januari 2024, 350.000, Februari 2024, 200.000. Berapakah PPh pasal 4 ayat 2-nya? Yaitu jawabannya untuk bulan Januari 2024, 10% dikali 350.000 sama dengan 35.000, dan untuk di bulan Februari 2024, 0% dikali 200.000 sama dengan 0. Ada lagi, yaitu pemotong pajak. Koperasi yang melakukan pembayaran bunga simpanan kepada anggota koperasi orang pribadi wajib memotong pajak penghasilan yang bersifat final tersebut. Yang kelima, ada hadiah undian, pemotong pajak. Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Yang kedua, ada tarif pajak. Besar pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan berupa undian dengan nama di dalam bentuk apapun adalah 25% dari jumlah bruto dan hadiah undian. Yang C, ada pemotong pajak. Penyelenggaraan undian wajib memotong atau memungut PPh final atas hadiah undian. Ada contoh perhitungannya, yaitu PT OKOC menyelenggarakan penarikan hadiah undian senilai 100 juta. Dalam penarikan undian tersebut, nama Budiman muncul sebagai pemenang. Berapakah besar PPh pasal 4 ayat 2 atas hadiah undian tersebut? Jawabannya adalah PPh pasal 4 ayat 2 sama dengan 25% dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Yang keenam, ada penjualan saham di Bursa Efek. Objek pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Tarifnya satu, besarnya pajak penghasilan adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Yang kedua, ada pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,5% dari nilai saham perusahaan pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996. Yang ketiga, dalam hal saham perusahaan diperdagangkan di Bursa Efek setelah 1 Januari 1997, maka yang dimaksud dengan nilai saham adalah nilai saham ditetapkan sebesar harga saham pada saat penawaran umum perdana. Memotong pajak. Penyelenggaraan Bursa Efek wajib memungut pajak penghasilan setiap transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Contoh perhitungannya, tarif PPh atas transaksi penjualan di saham Bursa Efek adalah 0,5% untuk saham sendiri, 0,1% untuk saham bukan pendiri. Misalkan seorang menjual saham bukan pendiri dengan nilai transaksi bruto 1 miliar, PPh finalnya adalah 0,1% dikali 1 miliar, sama dengan 1 juta rupiah. PPh ini dipungut oleh penyelenggara Bursa Efek paling lambat 1 bulan setelah transaksi. 7. Penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya. Objek pajak. Penghasilan perusahaan modal Ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Perusahaan pasangan usaha tersebut adalah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang melakukan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, ada sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Tarif pajak. Besarnya pajak penghasilan atas penghasilan perusahaan modal Ventura adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal. Dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal, tersebut dilakukan melalui Bursa Efek, maka pengenaan pajak penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek. Contoh perhitungan, misalnya perusahaan modal Ventura melakukan penjualan saham pada perusahaan pasangannya dengan nilai bruto 500 juta. PPh finalnya adalah 0,1% dikali 500 juta sama dengan 500.000. Ketentuan ini berlaku jika perusahaan pasangan usaha memenuhi syarat tertentu.
Misalnya, perusahaan kecil atau menengah saham tidak diperdagangkan di bursa efek dan penjualan bersih tidak melebihi 50 miliar. Pengecualian atas penghasilan perusahaan modal ventura dari transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mengingat perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dalam peraturan pemerintah ini berbeda dengan perlakuan atas penghasilan lainnya, maka kepada perusahaan modal ventura diwajibkan untuk melakukan pembukuan yang terpisah atas penghasilan maupun biaya yang berkaitan dengan penghasilan dari transaksi penjualan saham ini. 8. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Objek pajak. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikena pajak penghasilan sebesar 10%. Pemotong pajak. Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku membayar dividen. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf angka 1A Undang-Undang PPH, dividen yang diterima oleh orang pribadi kini dikecualikan dari pengenaan pajak. Pengecualian berlaku untuk dividen yang berasal dari saham go publik maupun privat. Pengecualian diberikan apabila dividen diinvestasikan kembali di Indonesia dengan persyaratan lain yang harus dipenuhi. Secara detail, ketentuan investasi dividen dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 atau PMK 18 2021. Pengenaan pajak final 10% atau dividen dapat diterapkan jika wajib pajak tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud. Nantinya, penyetoran pajak dilakukan melalui mekanisme setor sendiri. Contoh perhitungan. Tuan Kevin memiliki saham di PT XYZ pada bulan Juni 2022. Tuan Kevin menerima dividen sebesar 10 juta agar dividen tersebut bebas dari pengenaan PPH. Tuan Kevin harus menginvestasikan kembali dividen tersebut paling lambat bulan ketiga setelah tahun pajak 2022 terakhir. Dengan kata lain, investasi paling lambat dilakukan bulan Maret 2023. Tuan Kevin dapat menginvestasikannya dalam berbagai bentuk instrumen investasi di pasar uang maupun non-pasar uang. Jika tidak melakukan investasi, Tuan Kevin akan dikenakan PPH final dengan penghasilan sebagai berikut. PPH final atas dividen orang pribadi sama dengan 10 juta kali 10% sama dengan 1 juta. Pajak tersebut dibayarkan melalui mekanisme setor sendiri oleh Tuan Kevin. 9. Penghasilan usaha jasa konstruksi. Objek pajak. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak bagian A yaitu jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil 2% dari penghasilan bruto. B. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 4% dari penghasilan bruto. C. Jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B 3% dari penghasilan bruto. D. Jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha 4% dari penghasilan bruto. E. Jasa perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha 6% dari penghasilan bruto. Tarif pajak dalam hal penyedia jasa adalah bentuk usaha tetap tarif pajak. Penghasilan tersebut tidak termasuk pajak penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan yang dipotong atau disetor sendiri adalah A. Jumlah pembayaran tidak termasuk pajak tambahan nilai dikalikan tarif pajak penghasilan di atas. B. Atau jumlah penerimaan pembayaran tidak termasuk pajak pertambahan nilai dikalikan tarif pajak penghasilan di atas dalam hal pajak penghasilan disetor sendiri oleh penyedia jasa. Jumlah pembayaran atau jumlah penerimaan pembayaran di atas merupakan bagian dari nilai kontrak jasa konstruksi. Pemotong pajak.
A. Dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak. B. Atau disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Contoh perhitungan. Pada tahun 2022, PT Jaya Makmur membangun gedung baru sebesar 25 miliar, tidak termasuk PPN. Tanggal 3 Juli 2022, PT Jaya menerima uang muka kontrak pada saat dimulai pembangunan sebesar 5 miliar. Termin pembayaran akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaiannya itu. Termin pertama sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 25%. Termin kedua sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 50%. Termin ketiga setelah sebesar 5 miliar setelah pekerjaan selesai 75%. Sisa 5 miliar akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai. Ditanya, hitung PPh pasal 4 ayat 2. Jawabannya itu besarnya pepotongan PPh pasal 4 ayat 2 pada saat pembayaran uang muka kontrak dan pembayaran adalah 3% kali 5 miliar sama dengan 150 juta rupiah. 10. Penghasilan dari pengalian tanah dan atau bangunan. Objek pajak A. Penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah. B. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus. C. Penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus. Tarif pajak. A. Wajib pajak yang melakukan transaksi pengalian hak atas tanah dan atau bangunan 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalian atau nilai yang tertinggi antara akta pengalian dengan NJOP. B. Pengalian hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalian hak atas tanah dan atau bangunan 1% dari jumlah bruto nilai pengalian atau nilai yang tertinggi antara akta pengalian dengan NJOP. C. Pengalian hak atas tanah dan atau bangunan kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari pemerintah atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah. Sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 0% dari jumlah bruto nilai pengalian atau nilai yang tertinggi antara akta pengalian dengan NJOP. Contoh perhitungan, pada tanggal 2 Mei 2017, Rahmat membeli 1 unit rumah dari PT Gria Persada seharga 800 juta secara tunai. Antara PT Gria Persada dengan Rahmat belum dilakukan penandatanganan AJP atau akta jual beli, melainkan penandatanganan perjanjian mengikatkan jual beli atau PPJB. Hitunglah PPh pasal 4 ayat 2. Jawab, 2,5% dikali 800 juta sama dengan 20 juta. Pengecualian. 1. Orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah PTKP yang melakukan pengalian hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto kurang dari 60 juta. 2.
orang pribadi atau badan yang melakukan pengalian tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada pihak tertentu, pengalian tanah dan atau bangunan karena waris. 3. Badan yang melakukan pengalian tanah dan atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku. 4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pengalian harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun serah guna atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan. 5. Atau orang pribadi atau badan tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalian harta berupa tanah dan atau bangunan. Sewa tanah dan atau bangunan. Objek pajak. Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya. Rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri. Dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Tarif pajak 10% dari jumlah bruto. Pemotong pajak dilakukan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah badan pemerintah. Subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama, operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam penyewaan adalah orang pribadi atau bukan subjek pajak selain yang tersebut di atas. PPh disetor sendiri oleh yang menyewakan. Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan adalah A. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. B. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak dalam negeri. Contoh penghitungan, pada bulan Juli 2022, Raffi Moreno menyewakan rumahnya kepada Kinan Pali yang berprofesi sebagai pedagang kue sampai dengan Desember 2022 sebesar 110 juta yang dibayar pada tanggal 3 Juli 2022. Hitung besarnya PPh pasal 4 ayat 2 terkait transaksi sewa antara Raffi Moreno dan Kinan Pali. Jawab. 10% dikali 110 juta sama dengan 11 juta. 3. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke.